nggih dimulai saking khutbatul Husain bin Ali radhiyallahu anhu. Sing ra damel nggih ngrungokno mawon niku lho sing. Dikuras kalim khotimah bahwa ini kitab Hayatus Sahabat tentang sejarah sahabat. Hasan Husain itu zuriyah Nabi lewat jalur Ali. Jadi Hasan Husain itu putrane Sayyidah Fatimah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa saya milih naskah ini? Mergi ini pas 10 Muharram. Jadi di hari ini Sayyid Husain dibantai kalian pasukan sinten Yazid. Makanya kalau di Syiah 10 Muharram itu ada upacara penyakitan diri karena mengenang luka derita yang diderita sinten Sayyid Husain. Dan ini yang perlu kalau terangkan zaman Nabi Sugeng. Nabi sebagai tokoh muslim, tokoh mukmin. Ini rumah tenan ya. Ciri utama tokoh mukmin itu iman ambek keputusannya pangeran. Termasuk Nabi untuk informasi saking langit bahwa nanti Sayyid Husain akan mati nopo dibunuh. Tapi Nabi sebagai mukmin sejati tidak ngeluh karena terbunuhnya Husain toh akan melahirkan tonggak kebenaran yang sejati. Kayak mati ini para pejuang, mati ini jenderal-jenderal pejuang sing lahirno kemerdekaan. Mati ini Sayyid Husain jadi simbol siapa saja boleh berani mati demi kebenaran. Paham ya? Nabi tapi juga sering muji Sayyid Hasan, termasuk Syabdul Qadir Jilani, Sayyid Muhammad Alawi itu Al-Hasan. Sayyid Hasan melihat kompromi itu lebih baik ketimbang prahara, ketimbang tragedi. Sehingga era Sayyid Hasan disebut Amul Ijtima, di mana Sayyid Hasan memutuskan pemerintahan diserahkan Muawiyah semua, yang penting umat Islam aman, tidak terjadi konflik, terjadi stabilitas. Sayyid Husain menentang kebijakan kakaknya, dia yang hak harus hak, meskipun harus mati taruhannya. Sehingga dua cucu Nabi menjadi simbol kompromi demi kebaikan umat, yang jadi simbol berani mati demi kebenaran juga. Kamane nak urip ya demi kebenaran, nak mati ya demi apa? Kados kula ngaten iki. Umpama aku wani urip, mergo kula yakin iso mulang Quran. Umpama aku mati, mergo aku yakin ketemu pangeran luwih apik timbang ketemu Mustofa, paham? Jadi urip ya perkara demi pangeran, mati ya demi apa? Pangeran. Disebut inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Dan itu sudah pas karena yang Sayyid Hasan melambangkan wa hayati demi wa mahyaya demi kebenaran. Sayyid Husain wa mamati demi apa? Kebenaran. Walhasil era Sayyid Hasan pemerintahnya tunggal, yaitu di Muawiyah, karena haknya Hasan sebagai khalifah. Hasan kan bin Ali, harusnya kan jadi khalifah menggantikan sinten Ali, tapi haknya itu dikasihkan sinten Muawiyah. Haknya Husain diambil oleh Husain. Anaknya Muawiyah ya tidak terima, akhirnya Husain dibantai. Nah ini lewat ngaji ini sampai ngerti kenapa Sayyid Husain milih itu, ya, milih metode itu, milih pilihan itu. Kenapa Sayyid Hasan milih amul isti? Nah ini mengkaji kalau terangkan, yang jelas dengan referensi sanad mutasil sampai Sayyid Husain. Kalau piyambak perasaan gua nganti saat ini gimana? Sebab itu Nabi ngajari tentang hidup dan mati. Allahumma ahyini maka natil hayat khairan li, wa tawafani maka natil wafat khairan li. Ya Allah, saya hidupkan kalau hidup itu lebih baik bagi saya. Dan saya matikan kalau mati itu lebih baik bagi saya. Orang oleh wong nentokno nganggo ikhtiare dhewe ora oleh. Ya Kanjeng Nabi pinter, nak darani urip gampang. Dadi Kanjeng Nabi nak ndonga ngoten. Ya Allah, hidupkan saya selagi hidup masih baik bagi saya. Dan matikan selagi mati lebih baik bagi saya. Kenapa Nabi cara berdoa begitu? Ya kadang dalam banyak hal memang hidup itu lebih baik. Kadang dalam banyak hal ya mati itu lebih baik. Makanya sebagian donga luweh diplomatis, luweh nopo. Bisa diterima secara optimistik tapi tidak mengurangi tawakal. Ini pun Nabi nanti mari donga malih. Allahumma ij'alil hayata ziyadatan li fi kulli khairin. Eling-eling. Allahumma ij'alil hayata ziyadatan li fi kulli khairin wal mauta rahatan li min kulli syarrin. Wal mauta rahatan li min kulli syarrin. Ya Allah, jadikan hidup saya itu sebagai bekal menambah kebaikan. Kalau saya mati, anggap saja akhir dari segala kejelekan. Mulane kula bolak-balik matur,
Nak ono mayit dilepas mesti apik. Mbok bajingane penjahat mesti apik. Kok penjahat apik nang mati, berarti rohatan di mingkuli syahri. Jadi itu terakhir kejahatan. Lan kira apa protes. Sauri kuwi zina maling kok saiki dilem apik, tetep apik matine. Menang bar kejahatan. Paham? Iku Nabi bisa ngajarkan memang begitu. Hidup dianggap potensi ziyadatan fikul khairin apik, mati dianggap rohatan mingkuli syahri. Akhir dari segala kejelekan. Akhirnya apa yang terjadi? Wong ambek Allah khusnudon tok. Jadi kok Mustafa paling urip ya. Gusti kula isih urip berarti iso ngamal apik. Engko nek apik mati tok. Gusti, mati kula kiai kadang salah. Lah mati kula anggap mawon ngakhiri kesalahan niku, paham? Paham. Jadi ora usah ngeluh, nek mati ora usah napa? Kan ya nek mati ngono ya Allah, kula urip kangge saya sakniki mati. Anggap mawon potensi kejahatan kula berakhir di sini. Di sini wal mauta rohatan li min kulli syarrin, dan kematian adalah akhir dari segala keburukan. Ya sudah. Misalnya kita jadi bapak anak urip sukses rumah tangga. Lah anak mati nak nol luwih apik kanggo anak. Itu udah kurang. Mengenai itu kan orang itu harus ono rasionalis tapi tetap tauhid. Ya Said Hasan Husain itu melambangkan itu semua. Hasan milih kompromi demi kestabilan umat Islam. Husain milih mati demi tegaknya apa? Kebenaran. Ini ingin mengkepula wajah terakhir pidato Said Husain ketika beliau memutuskan revolusi melawan Yazid. Ya, jadi ini kepula wajah teks pidato Said Husain ketika beliau revolusi mutusno melawan sinten Yazid. Padahal itu taruhannya nyawa, taruhannya apa? Nyawa. Taruhannya nyawa. Mungkin kepula wajah teks pidato Said Hasan. Kenapa dia kompromi dengan kebatilan? Yazid Muawiyah itu kan memerintah secara batil karena ilegal lewat revolusi ngudita Sayyidina Ali. Tapi masih ilegal lah nak dilawan tetap jadi berdarah. Nah, lewat perhitungan ini saya Hasan milih kompromi, paham ya? Sebab itu sampean lewat ngaji ini akan tahu kena apa yang milih kompromi ini monggo. Ya lanjutkan berarti Pak. Nak milih revolusi ya monggo, tapi semua harus konsekuensi tanggung jawab dengan dengar Allah Subhanahu wa taala. Rasa tanggung jawab ning konstitusi ning MK itu urusan hukum dunia. Tanggung jawab dengan sana Allah Subhanahu wa taala. Ini kula waca kenapa Said Husain milih melawan yang berakibat beliau dibantai secara menggenaskan. Nah, Said Hasan milih kompromi karena takut berdarah-darah bagi umat Islam. Karena kalau Hasan itu ngelawan artinya kubu Hasan yang ribuan di belakang Hasan, kubu Muawiyah yang ribuan di belakang Muawiyah. Jadi kalau era Hasan itu menangi Muawiyah, Pak. Kuat ya, menangi sinten? Muawiyah. Era Husain pun era sinten ya? Yazid. Jadi gampangannya setelah Rasulullah itu mimpin Abu Bakar. Mimpin sedelok ya berakhir tragis. Umar mimpin sukses mati ini ya tragis dibunuh. Utsman fokus ngurmat Quran, akhirnya gak ngurusi pemerintahan mati ini dibunuh. Ali mati ini dibunuh. Akhirnya Saudi Ali dipegang oleh Muawiyah, orang yang nggak jelas dapat mandat dari siapa tapi sujud mimpin. Sebab itu kepemimpinannya Muawiyah banyak yang tidak ngakui karena mereka milih mimpin Hasan karena putranya sinten Sayyidina sinten Ali. Hasan ngerti gelagat Muawiyah tidak mau kalah, nantang perang, cukup pepen, apa pepen. Cara Gus Dur ora dadi presiden ra paten. Penting ora ana pasukan berani mati, ora berani hidup iku penting ora hidup, Pak. Terus ketika Muawiyah ganti teng Yazid, Yazid itu anak sinten? Muawiyah. Husain melawan, nggih sinten apa? Husain. Ben sampean ngerti bahwa cara melawan mereka itu demi kebenaran, bukan kayak kita demi kekuasaan. Lewat pidato ini nanti sampean ngerti betapa Hasan milih damai ya demi Allah. Husain milih mati juga demi Allah. Orang mati nekat, paham ya? Sing damai ya ora krana golek gelimangin apa harta. Niki pentingnya ilmu. Jadi lewat sanad sing mutasil, problem-problem sing dihadapi para sinten sahabat. Kula waca iki pidatone Said Hasan, Said Husain riyen. Bismillahirrahmanirrahim. Walhasil terus Said Husain ini sing milih mati. Ayuhan nas ini sing mulai ini sing wonten harokat. Ayuhan nas inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man ra'a sultanan jairan mustakhillan li haramillah nakisan li ahdillah
mukhalifan li sunnati Rasulillah ya'malu fi ibadillah bil wal udwan falam yughayyir alaihi bi fi'lin wala qaulin kana haqqan 'ala Allah ayyudkhilahu madkhala. Man desabane wong ro ayu ngerti sapa man sultanan ing raja jairon ingkang dolim. Wong sing ngerti penguasa dolim, mustakhilan ingkang ngalalo li haramillah maring barang sing diharamno Allah. Misale ngalalo pornografi, utawa ngalalo barang sing cara Allah haram. Nakitan tertentang li ahdillah maring perjanjiane Allah. Mestine segala potensi diri kanggo ibadah malah tinggu hal-hal sing maksiat. Mukhalifan ternyulayani li sunnati Rasulillah maring sunnah Kanjeng Nabi. Wes ngono ya amaru nglakoni sapa sultan fi ibadillah ismi lan dosa wal udwan lan ngoyo. Hubungane mbek wong men keliru wae. Keliru artine ngene. Sing kroni disugya-sugya. Misale kados wong kadung keliru, mbek wong sugih wedi, perkarane wedi sugih. Ambek wong larat otoriter, dianggap budak. Wong nak kadung keliru kan. Ambek wong ayu nafsu, akhire ya zina. Ambek wong elek ngenyek, akhire pelece. Wong nak ditetir bener. Ora wong ayu syahwat ya dosa, ora wong elek ngenyek. Elek kriting pesek ireng. Wong nak keliru kancanan tiyang nggih ngoten. Roh bupati wedi krana sugih, ya dolim wong kok wedi bupati ya. Roh wong larat tukang sampah nyek, wong kok demo dadi tukang sampah. Lha itu jenenge keliru terus Mas. Nah ana sultan sing ngene iku jenenge keliru terus. Roh wong elek nyek, roh wong sugih wedi itu keliru terus. Jenenge ya'malu fi ibadillah bil ismil udwan. Falam yughayir mongko ora nglakoni perubahan sapa man alaihi ing atase ikilah isem utawa ing atase sultan bifi'len kelawan satu aksi perilaku wala kaulan lan ora pengucapan. Kana mongko ana ala wa haqqan. Apa mesti nglakoni ayut khilahu madkhalahu, mesti dilebokno neraka. Sebab itu Said Husain berpendirian kalau ada sultan yang zalim kita harus nglawan. Cek nglawane liwat fi'lu, cek kaulu, cek engko senajan to berakhir kematian. Mergo nak orang nglakoni perubahan sampeyan mesti mlebu neraka. Nah, jadi yang penting menunjukkan bahwa kita melakukan perubahan. Jadi man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu napa? Biyadihi fa illam yastati fa bilisanihi fa illam yastati fa biqalbihi. Harus tetap melakukan perubahan. Jangan sampai kita mendiamkan kemungkaran. Meskipun hanya lewat qaul, tentu dalam konstitusi modern kayak kita berbangsa sekarang, minimal lewat qaul. Minimal lewat apa? Liwat kaul itu penting, senajan to kowe ora usah revolusi liwat fi'lu, liwat perilaku akhlak. Misalnya ngeten, kita akan selalu mengatakan nak payudara wanita itu aurat. Kita akan selalu mengatakan nak paha perempuan itu apa? Aurat. Terus kita meyakini bahwa secara hukum demikian. Terus kita akan ngomong gitu terus. Meskipun kita tidak bisa bikin undang-undang tentang bahwa pornografi dilarang oleh negara. Kita tidak bisa bikin undang-undang kalau pornografi harus dilarang oleh negara. Tidak harus begitu, tapi kita ngomong terus. Kalau itu haram, kalau itu haram. Pentingnya apa? Jangan sampai hukum Islam itu kemudian diyakini mentoleransi hal-hal yang kayak begitu. Haram loh ya, memperlihatkan payudara bahwa itu haram. Tapi bahwa Islam itu kapal, Islam itu sempurna, komplit, ya kita harus begitu. Misalnya saya sering ditanya, Gus piye hukume wong wedok kota-kota yo, katokan cekak nggawa rukoh maro masjid. Mbok hukume wong fasik wong ape maro masjid jamaah. Mbok hukume wong saleh wong oleh maca blok. Tak jawab ngene aku takon. Lah iya pentingnya Islam sempurna yaiku pangeran sing iso ngitung dhewe kok bingung. Soal urusan aurat dia salah karena tidak Islam. Soal berjalan ke masjid dia benar karena menuju apa? Masjid. Kowe ra iso mukul rata karena dia maksiat terus hukum iku wong fasik. Karena dia ke masjid kok hukum wong saleh. Mungkin dia melanggar apa Mulane dari Ibnu Abbas, Ibnu Abbas itu wong paling alim tafsir, ini sahabat Kanjeng Nabi. Pada akhirnya ayat yang kita pakai ila yaumil qiyamah, fa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Pada akhirnya kita ini hanya punya ayat itu. Maksudnya itu ya ana hitungane dhewe-dhewe. Napa ana hitungane? Dhewe. Nah, sekarang fenomenanya di zaman akhir kan begitu. Malaikat zaman akhir mau manusia itu bingung, untung malaikat ora perlu bingung, ora manusia. Artis-artis yang kelar umroh itu baru kayak pornografi. Baru kayak nari pornografi, duwe akeh kelar umroh. Lah buktinya apa? Hadroh atau samroh kiai-kiai itu orang-orang kelar umroh. Mereka pas nari nganggo bacaan Islam, paling banter untuk mangan. Sing brother sebentuk duit seperti itu
Ana grup samro itu umroh. Mergo ora porno. Ora ana porno. Sing pornografi cepet duwe akeh cepet. Lah misale malaikat kon nulis, mau malaikat iso mikir. Piye oleh nulis? Umroh ya apik, duwike kok pornografi. Berarti umroh barokah pornografi. Untung malaikat rapal mikir. Akhirnya ditulis sama amal sekolah daratin khairai. Mulane goblok-gobloke wong Islam nek semarat kepen umroh yo goblok-gobloke wong Islam. Wis semarat kepen haji yo goblok-gobloke wong Islam. Harusnya kalau kita sudah pakaian aurat sesuai muslim. Misalnya sebagai muslimah dia nutupi aurat. Kudu syukur ke pangeran karena sekarang juga detik ini juga dia nglakoni perintah Allah yaiku nutupi. Dia ora usah ngeluh nek ditetir iso haji iso umroh. Mergo nutupi aurat itu bagian urgen, bagian penting dari syariat itu. Kudune dekne bangga syukur ora usah ngeluh. Iku artis wong fasik-fasik paringi umroh, aku wong saleh ra diparingi. Woblok nang ngono napa? Dia harus syukur. Lah kok kepengin barang lha opo dengan statusnya dia sekarang yang miskin dari awal cara Islam ora tau wajib. Wong barang ra wajib kanggo dekne kok dikepingi. Paham ya? Dengan status duit yang kotak mau 5.000, berat setengah kilo, gue sudah tahu wajib. Orang perlu kepengen, paham no? Ibadah ini cukup sabar, sampai nutupi aurat itu terus no. Orang malah kepengen nutupi aurat, akhirnya saya aksi porno. Akhirnya sangka jenenge Islam jadi jeneng ra Islam. Kadang loh artis-artis jeneng aslinya Islam kafir, paham ya? Tapi kalau jeneng Islam perilaku Islam ra juga terus akhirnya jenenge jelas tapi lakunya apa? Jelas. Dan tetap ketok Islam kadang umroh. Ya, ngono kuwi ora mikir hukume piye. Piye lah kowe ora pangeran ada mikir hukume. Ben ngono. Ben pangeran lho sing ngukumi, kira sama melok. Wong kanca kula nak cerita, kanca kula kan kata sing kerja teng Mekah. Artis-artis wis nak umroh jeneng wis. Oke kok ora. Mari donga pulang. Tapi dibayar piro? Wah, nak nangis suwi bayar kula tambah. Cangkemmu. Jadi ini tukang mandu artis-artis. Kenal dia artis nasional. Ini tak omongi kan jago lon. Gue kurang ajar temen-temen. Lalu kayak wani marai dongo carane tawaf piye saiki ngono ya. Kowe wani marai carane nutupi aurat agak wani. Mboten wani lha iku ora termasuk marro amin kemungkaran apa? Salih. Cara aku kiai ini tak omongi ora usah dongo tawaf ora wajib. Sing wajib ning Islam nutupi aurat. Untuk ngam tawaf keliru ora apa-apa. Paham? Ya, tapi ya terapayu, Pak. Nah, keyakinan Said Husain, kebenaran harus diomongkan terus. Siapa melihat kezaliman dan tidak ngambil langkah, entah itu fi'lu, entah kaulu, itu mesti mlebu neraka. Itu keyakinan Said Husain. Jika dia bertekad melawan pemerintahan sinten ya. Sampai akhir ini ngaji tentang Said sinten. Lu penting loh, maksiat kita omongkan terus penting. Minimal nganggo omongan. Kulo nu penentang keras nek ana kiai sopan. Meskipun mungkin suatu saat aku ya sopan, tapi aku tetap penentang keras nek ana kiai kesopanan teman-teman. Sampeyan tak ceritani. Barokah zina iku jorok. Iku barokah omongan elek, cangkem elek. Iku wong nak anak zina darane anak jadah. Cara Jawa nak zina darani lonte. Umpama bahasa iki dikamuflase kaya zaman dhisik. Dari wong tukang zina dianggap wanita harapan. Nanti tidak ada penjorokan barang jorok rajarani napa? Jorok. Nanti ke depan mungkin era cucu kita hukum wis rubah karena diperhalus sekarang. Lama-lama wong wis ra roh hakikate hukum. Bodoh ini dari darani seni berpolitik. Paham ya? Ngakali dari seni diploma. Paham ya? Senyum mergo tugasnya jadi PRJ dari bagian dari marketing. Sakjane kan kudu jelas. Nah kamuflase nah rekayasa apa? Sekarang agama rusak itu karena mudahana. Coba hampir umat itu meyakini kenapa wanita boleh tampil di panggung. Gara-gara nyatanya Pak Yai iku ya kersa rawuh. Lagi ini rawuh yang diundang.
Bagian mau itu hasanah lah, cara durungnya samroh juga, meriang dia ini. Dia tentang, orang disangoni, orang tentang, dia keyakinannya tetap khas. Akhirnya dia ini meriang, gak jelas, posisi ini gak jelas. Itu cara kaya kusen, jenis kiai ini bengkolang tenan, cara madhabnya jenis. Ini yang fakta kusen, maksudnya. Engkau Said Hasan bisa menang. Nah, rai-rai Indonesia milih Said Hasan, gaman. Rai-rai Indonesia milih madhabnya jenis. Said Hasan. Tapi sampai lewat kaji ini ngerti bahwa dua cucu beliau itu menjadi dua simbol kebenaran yang sama-sama dibutuhkan umat. Ini sama-sama dibutuhkan apa? Lalu pulau nudu tentang pengiran. Muka udah dikira mulia teman-teman. Artinya yo muka-muka. Mulia sama tadi pun keluar ya. Pulau nu bayang udah dikira itu alim tahqiq tapi mulianya sedengan. Yo ono sing seneng ono sing ora terus. Pokoknya sing biasa-biasa. Saya ingin menunjukkan ke umat bahwa dari awal saya sebagai ulama hanya bahagia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan karena pengaruh, bukan karena materi. Kalau nggak diutang di masalah, seneng loh. Ben kaya umumnya wong. Ojo sampai aku jadi ulama sing sempurna. Misalnya duit mesti duit, mobil mesti duit, nanti kaget. Nanti umat mengira bahwa saya sekarang kita seneng enjoy itu karena saya bergelimang harta. Makanya banyak ulama-ulama yang milih jasa, tidak punya apa-apa. Untuk menunjukkan bahwa keasikan dia sebagai ulama dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun juga tidak salah kalau ada ulama yang mau bergelimang harta. Tapi kan urusannya dia, tanggung jawab dia. Artinya semua ulama harus bertanggung jawab terhadap proses-proses simbol agama. Lalu kalau asik pas ngaji mau nyata nih mau. Ditamoni tiang dibuat nasi, belum biasa saja. Lalu kata sih salah paham deh. Gus anak ngaji asik ramah, nak ditamoni kok gak ramah. Lah aku kiai tamu tak boleh. Biro-biro tak peduli ya, berata usir biro-biro. Tamu dalam prosedur Nabi dan itu diikuti ulama. Itu walakin idatu itu. Tamunya harus nunggu diundang, khusus Nabi dan para ulama. Karena nanti kan Nabi ngurusi tamu resiko berjuang. Soalnya sampai jamaah ada tamu, sampai perang ada tamu, Jadi tamu khusus Nabi walakin idatu itu. Ngenteni dipang. Wong Jawa nganggo dalil, man apa paling doi. Nah ada tamu kudu dimulyakno. Tapi iku kan kitab sepihak. Wong sing diomah ana tamu mulyakno, tamune kudu mulyakno sing duwe omah. Ono masalah keluarga, ono masalah ngaji, masalah istiqomah. Misalnya wong toreko subuh di wiridan, wae duha di wiridan, wae qobla guru bisamti duwe. Dan ono tamu ganggu. Jatah lakola ping 1000, akhirnya dadi jatah gedebus. Wong jagongan tetep akhirnya bakatane sing ora. Misalnya di istiqomah setengah 5 dah wiridan nanti guru bisamti terus ono tamu. Budi, mungkin bisnis ngeten harus budi waduh lakola lagi. Padahal ning ati satu motor guru ping 1000. Gara-gara tamu bakatane ternak sapi, melencengnya kadoan. Baru dari ternak apa? Jadi tahu apa tamu gak kriminal? Melencengnya kakek. Lalu mau ngalih ke top gue baju nyati baju gelap, mus mau tenang deh tamu. Gelem yang mana? Gelem ya wes. Ketemu tamu bedak beja masker. Nah, kulo rasa ekstrim itu tapi separuh, tak latih separuhnya. Jengben tapi tak full no, tapi nanti tertir untuk tua tak full no, tapi tak latih separuhnya. Paling tak umat itu tahu. Jamaah kulo mulai Bojonegoro yuk sering itu. Gus kulo kapan sowan jenengan? Sowan pas ngaji titik. Sowan pas ngaji titik. Karena itu bahaya sekali. Kalau ulama menerima tamu secara umum itu bahaya. Bahaya bagi tamu itu juga bahaya bagi ulama. Salah sing diwiridan para pemaca kuwi kuping 1000 gara-gara ana tamu bakatane ternak napa? Terus kula sebagai ahli Quran ape neliti Quran ape gawe format sing luwih apik gara-gara ana tamu. Basa-basi. Anake pinten Gus? Loro. Anak kula 3 Gus. Dongakno Gus. Yo. Terus akhire ape bakat Quran dibakat anak, medune yo kakean. Kula lho sampean ora tanda. Sampeyan kan ada tamu rasa nolak apa aja to. Kamu tomae dari kela ra ada tamu. Lah kan ora nolak ora duwe napa? Jadi ora usah napa? Santai mah. Malah doa enak. Buatin kula cerita niki pentingnya makanya di riwayatnya Ahmad bin Hambal ini. Ahmad bin Hambal termasuk wali top yang termasuk Madzhabul Arba'. Allah itu tidak akan mencabut barokatal ardi hatta la yuqala lil zalim antazzalim.
Jadi dunia ini rusak, nak wong dolim diomongi ora dolim. Hatta la yuqala lil dolim antas. Jadi sebetulnya bahasa harus konsisten. Sing maling tetap kita arani maling, sing lonte kita arani lonte, sing solihah kita arani solihah. Secara bahasa kita meskipun atas nama agama juga lonte ya hak tobat, paham ya? Maling ya hak. Tapi bahasa jangan dirubah. Ciri utama Quran furqan, di sing hak diomongno hak, sing batil diomongno. Ojo dirubah, nek dirubah bahaya. Misalnya koruptor di duit 1 miliar. Mestinya bahasanya dia tetap koruptor. Tapi ndak, gara-gara rapati konangan untuk nyiwap kiai dibangun masjid megah entek 0,5 miliar. Ngamal 0,5 miliar kok duit colongan dianggap dia ini pendiri masjid. Statusnya koruptor hilang jadi pendiri masjid. Lha iku bahaya nek agama begini napa? Sing wong soleh bendera itikaf mau disebut pembersih masjid ora lara. Lara ta. Sing koruptor kegelar muassis pendiri masjid, sing istiqomah itikaf bendera mau digelari pembersih apa? Masjid. Terus nak duwe karep sing wong soleh sing menghadap kok kalah sugih. Kalah napa? Sugih. Lah itu cara mazhab Said Husain itu begitu ekstrim. Niki sing Said Husain lho. Mungkin kalau wacaakan sing mazhabnya Said sinten Hasan. Jadi keyakinan Said Husain, siapa yang melihat kezaliman dan tidak ngambil langkah bifi'lin wala qaulin pasti masuk neraka. Mulane ulama itu kudu ngomong terus, keliru lah kalau ngomong terus. Wah, hukum harus ngomong terus. Lho itu memang nasnya ulama. Mulane kula nak pas ngaji ngomong terus, ulama harus ngomong. Kurang bisa nglakoni pokoke ngomong terus. Sampai ada hadis idza zuharatil fitan wal bid'ah falidhiril alim ilmahu wa illa fa alaihi la'natullah wal malaikati wan najin ajmain. Kalau sudah ada fitnah, ada bid'ah, maka orang alim harus memperlihatkan kealimannya. Kalau tidak dia kena laknat. Wong alim kudu ngetok orang alim. Nah orang malah kena laknat. Jadi mulane kula biasa ngaku alim biasa. Nah orang malah kena laknat. Jadi misalnya aku ngaku bodoh, cara pengiran ora sopan malah. Jika ilmu dia tetap ngaku bodoh. Iku tuh gale dikai mangan marek aku lesu. Iku kurang ajar jenenge. Malah wong salah paham. Aku ngaku ngalim dari sombong goblok-gobloke wong. Kowe nek dikai dhuwit pengiran, dikai warak yo ngaku warak, kok ngaku nopo? Paham? Nek dikai ngalim yo ngaku nopo? Lho kalau wingi lebih malam setu debat besok orang kiai gara-gara ini. Kulo niku akan bahaya kalau Islam hanya diimplementasikan, disimbolkan oleh yayasan Islam. Misalnya ada MTS, ada Aliyah Negeri, ada IAIN, ada UIN. Akan bahaya kalau Islam hanya terwakili oleh simbol-simbol ini. Karena nanti pada akhirnya kiai yang di situ, misalnya kulo, kiai alim sing kono. Karena bentuknya sudah yayasan Islam, misalnya yayasan Islam opo. Bicara Romanto Aliyah opo, pokoknya yayasan opo. Setelah saya jadi direktur di situ, pasti terjebak oleh permainan di situ. Saya akan mengeluh masalahnya jumlah siswa sedikit atau jumlah siswa tidak tepat waktu jam 7. Saya ngeluh mergo jumlah siswa tidak mau senam, tidak mau pacaran. Lah wong kiai kok ngeluh perkara anak asuhe gak nopo? Gak upacara. Akhirnya apa? Yayasan ini menjebak seorang kiai untuk berpikir harus ada upacara, ada senam, ada acara-acara khas modern. Dia menganggap masalah Islam di yayasannya itu. Kalau terjebak loh, maksud saya kalau terjebak. Kalau dia sebagai kiai kafah tentu tetap berpikir di ujung pedalaman Purwodadi misalnya ono agama sampean sing nyembah gambar Soekarno, di ujung sana ono Lia Eden, di ujung sana ada Musodet, di sana pedalaman Sulawesi ada Alarm Masjid, engko sing ramat-ramat ya ono si A. Wahabi, iki piye mestine? Mestinya kalau kita kafah berpikir tentang polemik-polemik terhadap aliran Islam sing macam-macam. Tapi kalau kita sudah di yayasan, kamu hanya berpikir tentang problem di yayasan itu. Dan gue ngerasa pejuang Islam hanya karena mimpin yayasan ini. Padahal itu tertutup sekali. Saya pondok gontor ya gontor tok. Misalnya yayasan di saya tok. Di sini tok. Bagaimana kamu jadi kiai merasa kafah, merasa komplit kalau kamu hanya sebatas di yayasan itu? Ini kalau ngomong mbek direktur Aliyah. Ya tak ngomong, yang kita ngaji dengan kok perlu jadi direktur kan harus sulit. Pertama pada nawani kula. Derek mucal Gus. Mulang opo? Dia mulang teng Aliyah. Ya nak mulang gelem mergo kiai jan begane mulang. Saya nak menjadi anggota mau sebenarnya jelas. Ulama sih, Bu.
Enggak terus aku laporan kue, nak kurang hadir buat tegur, ya buat tegur. Kurang hadir buat, enggak seragam juga masuk buat tegur, ya buat tegur urusan keliru caranya nggak bisa sabuk. Nanti bahayanya yayasan Islam kan ada aturan-aturan yang kalau bukan di Islam mau ngalih mau ditegur perkara ragasidan, perkara baju gak masuk. Ya udah gelas, lo lagi ini rapati kagum kayak roket lapor. Ya aku gelem tapi itu kayak aturan. Tapi ini gue syarat yayasan ibu tujuan. Lah iku aku mau ya iku. Gue ora ngajar tenan iki, Bu. Mbak. Kalau tidak yayasan Islam tidak apa-apa. Tapi ini kan ngatasnamakan lembaga apa? Islam. Tapi pakai aturan yang mempersempit umat Islam. Karena orientasinya dia itu hanya di yayasan. Lu tidak apa-apa, bukan berarti saya gedeng yayasan. Kalau terjebak, saya ulang lagi harus. Mulanya keluar seneng, ada kiai-kiai yang punya yayasan, tapi tetap punya lembaga-lembaga non formal. Karena ini lebih umum, lebih kafah. Kados kula ngaten saged mucal teng mriki, teng Medion, teng Bojonegoro, di mana-mana. Bebas umur, bebas daftar ulang, bebas uang gedung. Paham? Kan lucu to misale ulama kok mikir, piye kok ora bayar uang gedung, akhir bangunan ra dadi. Ulama kok mikir ngono, paham? Padahal ciri utama kiai la asalukum alaihi ajr. Makanya kiai sing non formal itu bangga, lah saiki malah kualik. Kiai sing non formal bletek wedi. Akhirnya anaknya dokon kuliah boleh SPD. Lah kula malah bangga no. Gak tau tertarik tuh. Kula lho mau lawane zaman. Ditawani duwe gelar kula. Nah, mbok kei langsung mbok tawano iku gelem. Nek kon repot-repot mau mari repot temane napa? Lah ini mazhab Sayyid Husain. Artinya harus ada ulama yang ngomong begini, meskipun kita yang ngakui fungsi modern, fungsi formal, kita ngakui. Juga respect. Kalau hormat sampai pondok-pondok besar yang punya kurikulum, kalau hormat. Tapi saran saya, kiainya jangan terjebak di situ. Sehingga hanya resah kalau ada santri tidak upacara, resah kalau guru tidak berdasi, resah kalau guru gak masuk no baju ning celana. Resah kiai mungkin ana aliran sesat, ana fenomena bid'ah, ana fenomena khurafat. Dan kafah, tidak hanya di lingkup yayasannya, tapi siapa saja. Nah, takut saya yayasan-yayasan yang bawa simbol Islam ini malah mengurangi kekafahan umat. Kalau lebih modern, saya mau kerja di kampus juga mau, saya kerja di lembaga-lembaga yang tapi sekali ngikat milih metuan. Pokoknya sekali ngikat milih apa? Mau aku sepedi ke pengiran. Orang ngarah, ulama ramangan, orang ngarah, orang potongan. Ben malaikat itu salah no pangeran tapi ulama emangan, maksud sing ulama gak nopo, gak mangan. Dan Sayyid Husain mazhabnya demikian, ya mazhabnya apa? Demikian. Sebuah kebenaran harus diomongkan terus. Fal yuzhiril alim ilmah wa illa fa'alaihi la'natullah wal malaikati wan nasi. Contoh gampang kayak sekarang yang saya ceritakan tadi masalah Badin Yati. Orang itu tahunya hanya kalau ada tamu fal yukrim doifahu, tamu harus dimulyakno. Tapi tidak tahu aturan la tadkhulu buyutan nabi illa ayyudzana lakum. Wong mertamune nabi ora oleh kecuali ngenteni izin. Tapi walakin idza itu mungkin ngenteni dipanggil. Karena kalau ndak nanti orang sapa sing ra bersowan nabi. Wong nabine to kok. Tapi bayangkan kalau semua diberi waktu nabi ora sido mimpin perang, ora sido jamaah. Mungkin juga gak iso ngurusi privasi keluar. Jadi untuk sowan nabi nunggu walakin idza itu ngenteni dipanggil. Itu saja kalau setelah selesai langsung fantasiru wala musta'nisin alil hadis. Udah langsung bubar, kau oleh sampai Nabi bijak jagoan. Istiqnas itu maknanya jagongan asik. Inna dzalikum kana yuzin nabi ya nabi bijak jagongan mesti tersiksa. Wong aku kira nabi ulama tersiksa aku meneh nabi. Wong nak waras tenan, eling akhirat tenan mesti jagongan suwe-suwe tersiksa. Angger asik ora pati eling akhirat. Jelas Quran inna dzalikum kana yuzin nabi ya jagongan ngono iku melukai Nabi. Kalau Nabi wong akhirat jagungan suwe-suwe tersiksa. Sudahlah, sampean contoh saja seorang mursyid. Orang mursyid sing duwe wiridan kok gurune jam 5 wiridan nganti hurufus samsi kepengen takbir disiapno kepen maca kul kuping saya ana tamu. Mbah, mergawe wangil, Pak. Mungkin jajal ternak sapi niku. Bar kulku medeng dadi napa? Dia atas nama paling dewa itu juga dapat. Iya ngoten nggih sae. Wis di pasarane. Ujug-ujug wis ora padha bar wiridan. Iku tersiksa, pasti tersiksa. Padahal mau sekedar
Bayangkan kayak Nabi. Lho maksudnya ilmu ini udah diulang, cuma Fajr Krim dari Pak Huda, ngoten tuh. Nah sampean tetap Fajr Krim itu orang pengaruh ya, sampai artinya mau orang tamu lah jurah wiridan loh. Rai Pak sampean orang tamu lah kan jurah wiridan. Misalnya Rukin orang tamu, paling tukar kukur sangat jelas. Bodoh aja. Paham ya? Aduh deh bodoh mlebu mutomai ra jelas. Malah dul anak SMP. Nah itu rapopo di tamu itu radio tamu lah ya ora wiri. Tapi sampean bayang kan wong soleh kaya Ki Arwani, Mbah Hamid Pasuruan, soleh-soleh sing gaweane ngaji wiridan, mbok tamoni. Nuwun bisa akeh. Lah suwe-suwe kuat-kuatan. Ya kadang ya ini sing kalah tenan. Mulai romani sedonya itu kalah tenan. Nah kula insyaallah ora potongan kalah. Muga-muga ora potongan apa? Kalah. Mulai anggere ana sing pertama kula takkan ben sowan pas ngaji kita. Jadi konsultasi ya urusan dunia urusan duit kiai rapati iso. Aku juga kowe. Urusan akhirat yo pas ngaji iku mesti akhirat urusane aku. Lah urusan dunia apa misalnya sing dilaporo, urusan geger mbek bojo kiai biasa geger mbek bojo niku lho biasa. Urusan ade duit kiai juara masalah ade duit. Wah, semalah wis kebal napa? Mana kula tak kenang ceritane Sayyidina Umar, ana wong metu kari bojone sowan Sayyidina Umar. Pas itu Sayyidina Umar dijubedher bojone. Sayyidina Umar ya tetep manggano tamu. Ana apa, Jung? Sampun Sayyidina Umar. Lho urung matur kok sampun, nggih sampun. Lah yo ke urene apa opo? Ya badhe matur tapi sampun. Sopan sampun. Akhirnya matur, rumah kula sing disial-sial bojo kula tok. Jebule tak jenengan. Lho itu kan masalah sosial. Ora di dhuwit tukaran mbek bojo, mbek tangga salah paham ning tempat kerja kan gawane urip ora tak mbok konsultasekno bola. Iku anggere wong yo ngalami, nek ora ngalami yo ora wong. Ono kok laporno. Mbok pengeta banget. Tak kula naudzubillah. Tapi guru kula Yesus kemu mboten ate kula lapor. Kalau sering ada dipancing, ekonomi kalau bisa sesuai jasa saya. Jangan takut nanti pembiaya itu sesuai garis deh. Buat garis, goblok. Lagi agak mau menang. Dari kalau iman berkodok. Cerita saya pusat kan ilmiah, cerita saya pacar apa? Ilmiah. Masa mau ngalim sejak bakat budi Gus ben rezeki kula lancar bedina itu piye karepe? Masa mesti ra lancar kok. Kene tuh deh. Kula dewa sekali bernyali, urusan urip bernyali. Wong kula niku ben dadi wong biasa ya ora mulya ora malah gagak, malah apa? Kita nak di pangeran. Lho kula nganti sakniki guys. Cara wong akeh ra kiai biasa kok nganti sakniki lunga teng pasar be anak kula tok ya numpak. Mriko tosa dijamal angkot Pak tosa iki biasa. Kadang wonten mobil leren. Gus moga bareng kula. Cangkem mungkin iki kepen ubah malah mbok tawani mobil. Mobil dhewe omah. Mboten kesajenan ora pantes sumpah. Kowe ra mantesno ora pantes. Wong kiai kok kaya aturan. Kowe ge aturan ngono iku ora pantes kiai jebok kandhani. Karepe dekne kiai dari ra pantes sumpah. Kowe pelaturan ngono iku sing ora pantes. Ngerti kiai kok kaya apa? Seneng kamu mikir wong liya ora pantes. Kowe dhewe nek pelaturan aku luwe ra pantes. Wong kowe wong apa ngene pelaturan kiai? Ya ayo. Kowe nek ngukumi. Kita ini kadang sebagai kiai dididikne wong awam. Kiai ra pantes marung, ra pantes ning pasar, ora pantes ning dalan-dalan. Lho sing kiai kowe tak aku. Paham? Kulo niki ulama, semakin sering ning dalan-dalan malah manfaat. Lho kulo biasa pas ning pasar ning angkot, nggih wis badhe panjenengan beneran badhe takok hukum mamang. Wis takone ngene, agak sopan, ora sopan lah pokoke ning kene. Nah sowan aku malah ra sopan ganggu ning kene malah ra ganggu pas ketemu. Kena sowan barang malah ganggu. Akhirnya takok niku Gus wonten hukum encara dinas ngene hukume bar. Wingi badhe musim haji. Niku kula anggere blojo nang toko-toko mbek anak kula mesti sing Gus kula badhe suwan Gus badhe haji. Lah napa? Badhe tanglet Gus nek tawaf lah anak wedok mesti kumul. Kula kan madhep Syafi'i sepundi. Tapi tak suwan mawon Gus boten temui. Wah nek kene suwan malah ganggu. Terus saiki omongno saiki. Akhire ta. Srapopo pokoke ning kono itu kal madzhab lah kowe golek kon wudu malah kelangan kon tawaf malah ra karo-karo. Niku tesih Syafi'i Gus dijak. Ora berkaji ya. Apa meneh?
Ternyata satu minggu sebelum haji ketemu kalau malah, perkara belajar orang tua tak bisa itu nanti, tak ngomong gitu, jadi soal gak bukan. Enggak, alhamdulillah kalau baca macam panduan haji yang ditulis Quraisy siap dijawabannya kok jenengan. Aku bu seron aku ngalih bujuk maman juga. Lah kurang ajar ya. Lah kurang ajar ya, mbok entek-entek aku. Enggak artinya apa? Artinya bukan berarti saya menolak kiai yang jaga muruah, tidak ada apa-apa. Kalau mereka sing seneng jaga muruah aku dulu Pak mobil sopan, nggih monggo terus no, tapi ra usah ganggu wong liya sing jenis ngono, jenis betul-betul. Saya ada masalah, kalau nggih hormat sama kiai sing jaga muruah nggih hormat. Saya tidak usah ganggu saya, tidak usah ngatur-ngatur saya. Kan nuruti umat ngoten. Sak jenengan Gus pantes mboten ngeten mboten. Sing kiai aku tak kowe. Akhirnya nyaman kalau teng pasar sering wonten tiyang melarat. Sowan tak kok Gus kula kepen anak kula mondok tak ditimno jenengan yo. Sowane kapan? Ya kapan-kapan anak kon berangkat ngaji ora ana aturan. Barang apik ora tak aturan. Barang apik mesti bener ora tak aturan. Nah barang apik iki aturan malah keliru aku. Nah kula rasa nderek gak ora apa-apa. Barang apik jangan aturan. Ora ono ning Quran barang apik nganggo napa? Aturan. Sesuai apik salat jamaah Jumat apik makmum mak matur dhewe kiai ini asal mboten dadi makmum. Barang apik ora aturan. Paham? Barang apik dijo pangestu. Sesuai nek makmum mak matur teh asal mboten kula dadi napa? Waktu kali model kiai kuno, apik makmum jeblak imame. Yo pakai kuno ora ono. Nah ana salat pun Pak makmum kepen makmum cara kuno jawel sini. Nah, iku pakai kuno. Banyak imam. Iku pakai kuno. Ora ono kitab, ono ora kitab. Ora ono. Dari alasane ben imam siap niat dadi napa? Imam. Tapi kati digawe itu kopok tapi ya karwan ana wong waper niku. Buat ini kalau cerita, jadi ini baru guys 10 Muharram. Ini kalau Syiah sekarang itu ada upacara penyakitan apa? Kita cukup hormat Said Husain lewat betapa beliau itu teguh terhadap kebenaran sampai mempertaruhkan apa? Bukan ini ganti Said Hasan terkane. Kalau yang diikuti kiai Indonesia Said Hasan. Termasuk Syekh Qadir Jilani itu sampainya ke Nabi lewat sinten? Hasan, lewat sinten? Memang jarang habaib yang lewat Hasan itu jarang. Tapi termasuk Syekh Muhammad Mekah itu kan Al-Maliki Al-Hasan itu termasuk Al-Hasan. Syekh Qadir termasuk Al-Hasan. Secara umum, secara gen, kalau Al-Hasan itu jarang yang kontroversial, jarang yang ngambil sikap keras. Kalau orang-orang Syiah di Iran itu rata-rata Al-Husaini. Makanya para habaib sing Al-Husaini rata-rata punya kecenderungan begitu karena memang darahnya Husain itu begitu. Cuma putrane Sayyid Husain non politik. Ini Sayyid Ali Zainal Abidin. Terus gak ada putra Sayyid Bakir, gak ada putra Sayyid Ja'far. Mengenai nanti tiba misul Zainil Abidin Ali wa Ibnil Bakiri khairi wali. Jadi pada Sayyid Kanjeng Nabi Fatimah, yes, Sayyid Husain, Sayyid Bakir, Sayyid Ja'far, Ali Al-Uraidi dari Ibnu Muhajir Ilawo terus sampai sekarang. Kalau sampai itu kata Singapura. Di krono ning komunitas sahabat, kata Habib alim sing riyen ngaji kula. Misalnya teng Yaman ngaji teng Sayyid Umar Hafid. Iku riyen pas latihan ngaji fikih, ngaji sorok kalian. Jadi alhamdulillah sempat mandu beberapa habaib. Sahabat itu paling seneng nak ngaji wong Quran. Karena darahnya sama. Karena Nabi yang diulang-ulang zaman Sugeng yang saya tinggalkan itu dua. Quran dan keluarga. Bagian kedua Al-Quran wa itroti. Itroti apa? Apalagi sekarang Indonesia dapat berkah besar karena Habib yang top sekarang di Mekah itu kelahiran Bogor, yaitu Habib Zain bin Semit. Itu Habib Zain bin Semit. Dan beliau kebetulan ahli Quran, jadi beliau itu merumat santri-santri Indonesia yang tahfidzul Quran. Manggonnya awal Masjid Kuba, jadi sekitar beberapa meter saja. Saking Masjid Putih Kuba. Dia kelahiran Bogor, terus urip ke Mekah nganti sama. Habib Zain bin Semit. Kebetulan lagi ulama besar di Mekah, Sayyid Muhammad Alawi, sekarang digantikan Sayyid Ahmad. Dia banyak yang istrinya dari Indonesia. Jadi ada zuriyah beliau yang ibu Indonesia. Artinya terhubungan secara kultural, itu kita masih punya sanad-sanad karena semi-semi berdarah Indonesia. Mesti wonten ibu yang ngikuti.
Niku penting kalau aturaken karena untuk menjaga apa ya, semacam keterpisahan antara habaib dan non habaib. Sekarang itu jadi diskursus. Banyak habib-habib yang merasa bahwa mazhabnya paling benar, padahal kadang dekat Syiah. Lagi yang anti Syiah mau kritik tidak berani karena itu itu kan repot. Sebetulnya tidak ada begitu. Para habaib sing alim-alim itu ya berkawan dengan kita, ya orang-orang kita. Ya cuma kadang karena tidak ada komunikasi, tidak ada masa lalu, sehingga seakan-akan terpisah. Tapi kalau alhamdulillah sebagai ulama itu menjaga hubungan baik, pertama habib-habib senang ngajinya sama saya, belajarnya fikih sama saya. Sampai ketika di Yaman, ya surat-suratan kalian pulau, termasuk kalian saya Umar Hafiz. Kemarin saya pas di Mekah, April itu ya ketemu saya Ahmad. Ya, sama beliau saya juga dikasih sanad mutlak tentang sanad habaib sampai sanad hak ulama sampai sanad sebagai ahli Quran. Jadi kalau sana ini ada sanad mutlak saking Said Ahmad bin Said Muhammad Alawi. Ya kalau mereka kan orang-orang alim betul, jadi gampang kita ini antar wong alim ketemu saja gampang. Orang bulat berapa tuh? Ya boleh. Jadi sama itu mazhabnya Said Husain ini. Sekarang kalau foto tentang mazhab Said Hasan. Sing halaman berapa? Fuad 24. 24 apa? Mun sekolah waca iki cuma qala amma ba'dun 249. Ketemu sok 249. Fa inna abyatal kaisi at-taqiyyu. Wong paling pinter wong takwa. Fa inna abyatal kaisi at-taqiyyu. Wong paling pinter sak dunya wong takwa. Wa inna ahmakal kumki sak temene kumprung-kumprunge wong goblok-gobloke wong al-fujuri ku wong sesat. Wa inna hadal amrolan sak temne ikilah perkara Allah dirupane amr ikhtilaf tukang sulaya ingsun ing dalam amr. Ana ya ingsun wa Muawiyah lan Muawiyah. Niki rungono. Apa yang saya khilaf dengan Muawiyah sekarang? Imma kana haqqan li taraktuhu li Muawiyah iradata sholati hadil ummah. Mungkin Muawiyah sing salah, sing berak iku aku. Wes tak kena Muawiyah kabeh. Iradata sholati hadil ummah karena saya ingin umat ini baik-baik saja. Wahak nih dimaihim lan jogo bertumpahe darai umat. Itu yang dilakukan kiai-kiai ini. Bahwa bupati rapati sholat wong dolim sakjane cara kaidah Islam sing jadi bupati sing paling sholat. Tapi hakikatnya kan gak mungkin. Kelompok larang-larang di duit. Wis ra duit kadang ora dijatah barang. Paham kan? Orang arah jadi bupati. Nah, tapi misalnya wong soleh memaksakan jadi bupati, itu mesti orang pertumpahan. Mereka muridnya wong soleh wani mati. Jalan aku gawe gerakan wong kamu Mustafa wani mati lah demi gurune. Potongan-potongan wis urip ra jelas kan milih wani mati. Mbok krono loyal mbok dene perkara bingung pokoke nek trimo mati wani demi gurune. Lah kok wong nakal ya wani mati demi ketua suku. Daripada mari geger dari sinten Hasan wis tak kena Muawiyah kabeh. Ira data sholahi hadil ummat wa haqni dima. Ini hebatnya Said Hasan. Mulanya ketika era Said Hasan diarani Amul Istimah, tahun persatuan. Mergo pemerintahan Hasan total dihapuskan, dilebur, melok bergabung buat pemerintahan sinten Muawiyah. Mergo nak ora bergabung, engkau kubu-kuburan kubu Hasan tukaran dengan kubu Muawiyah. Wong kula nak termasuk canom. Mestine kados kula idealis, milih bergabung. Artinya milih bergabung kalau bertakut itu yang dengan organisasi paling seneng apa? Pokoknya NU Muhammadiyah. Karena dua organisasi ini sudah terbukti menjaga kestabilan umat di Indonesia. Artinya jadi mainstream pola keislaman ala Indonesia. Pola keislaman ala Indonesia nak arah NU ya napa Muhammadiyah. Meskipun di dalamnya ada perilaku-perilaku khas. Misalnya NU yang toreko khasnya begitu, NU yang fikih khasnya begitu, paham ya? Muhammadiyah yang PNS khasnya begitu, yang non PNS di dalamnya masih ada lagi aliran-aliran kelompok-kelompok kecil. Tapi itu tidak masalah. Secara mainstream kan NU dengan apa? Muhammadiyah. Meskipun kadang kita ngakui fungsi kelompok lain, tapi nak nganti ulama gak melok mainstream repot. Misalnya ulama juga kerungu Nabi ku tahu semiran rambutnya, terus ulama semiran, ayo bingung umat. Bisa semiran cah gaul. Meskipun dia nak hadis semiran, dia nak apa? Misalnya Nabi nganggo jubah. Tapi masalahnya kalau kanyep bener di situ enggak nganggo jubah ora darani sunah rasul, darah kok menapa? Kanyep bener ora loro. Lho nek tepakan wong ganteng wong ikhlas.
Jadi Indonesia itu lucu wong. Kiai misalnya ganteng, kados guru kula Mbah Mun Mbah Dimyati darani pantes jubahan. Tapi nak ndek cilik pesek jubahan, wah koyo opo. Wong jadi wong Indonesia yo nakalan jubahan sunat tak delok sing nganggur. Sale kurite ndek pesek jubahan. Wong ora ngarah darane akoni sunah Nabi. Karpe piye? Dia kan malah resiko, nglakoni sunah tapi marahi salah paham. Lah model ngono iki cara Said Husain atau ditinggal. Pokoknya barang-barang sing dadi polemik ning umat itu harus napa? Ditinggal. Termasuk haknya beliau sebagai khalifah ditinggal di Ka'nah Muawiyah. Iradata sholahi hadil ummah wa hakni napa jima. Aw yakuna haqqan kana lirin ahaqqa bihi minni. Fa fa'altu dzalik wa in adlila Allahu fitnatul lakum wa mata'an ila. Jadi walhasil niki pencaman ngerti ya. Sebab niku Sayyid Hasan Husain zaman Nabi Sugeng disebut anakku iki dadi pemuda pemandu swarga. Inna ibni hadza la sayyidu ahli jannah. Jadi nanti orang masuk surga itu kalau enggak dipimpin Hasan, jadi dipimpin sinten? Husain. Yang dipimpin Husain tentu yang pakai metode-metode tadi. Yang dipimpin Hasan yang pakai metode-metode Hasan. Dan agama Islam hingga detik ini barokahnya dua metode. Ya, barokahnya dua metode. Lho nggih to. Umpama dhisik Demak Bintoro enggak bikin pemerintahan. Niki rumakno. Agama Islam hanya kultural. Sing negara naisen resmi Nusantara iku Mojopahit. Kula baleni malih. Wali Songo iku wong-wong zuhud. Niki mumpung tahun Muharram nggih. Wali Songo wong-wong zuhud gak kedonyan, jumlahe songo pisan. Ketika beliau-beliau sepuh malah mutusno bikin negara disebut Demak Bintoro dirajani Raden Fatah. Logikanya jelas. Akhirnya perang dipimpin Kalijogo. Mergo mesti Majapahit gak terima ada raja di dalam kerajaannya. Akhirnya diperangi sinten Mojo. Tapi logikanya jelas. Umpama pas iku Wali Songo gak gawe negara sing darani Demak Bintoro. Islam hanya kultural. Negara resmi mok Mojopahit. Mojopahit iso gawe hukum sepihak anak agama Islam subversif utawa melanggar undang karena negara lah sing berhak bikin undang. Jadi gak bikin negara itu juga resiko. Iya, saya kira di orang Wali Songo mungkin karismanya beliau menjadikan umat loyalis 100%. Nah, Wali Songo wis mati, terus ono undang-undang ke Mojopahit bahwa agama Islam adalah ilegal atau subversif. Selesai, diringkut, jadi buronan. Tapi gara-gara Wali Songo bikin negara, memang resikonya akhirnya perang dengan Majapahit. Berdiri sendiri. Lala kesannya Allah menang, Mojopahit yang kalah. Meskipun resiko bikin negara ya gitu, artinya ada konflik internal, ya penangsang, ada temangsang, Islam Yogyo, baru kain musuh, Arya Nomo, penangsang, betumbak, pleret, bokeh, kono. Nah ini pulau itu makili Kiai Pantura, teman makili Kiai itu nusuk Nomo, Arya Nomo, cara sejarah. Loh, tapi kan barokah. Barokahnya apa artinya? Saiki ono kesultanan, jadi mau kesultanan Islam, jadi gua Sultanan Ngayogyakarta. Umpama di Wali Songo nggak bikin negara, Islam hanya jaga kultural dan saat itu mungkin sekali dianggap agama ilegal karena masih minori. Itu pentingnya sebuah pemerintahan negara. Mereka anti negara teman-teman ya keliru. Andai kan tidak ada DPR Islam di parlemen, bisa saja diundangkan jalan pintas. Maksudnya jalan pintasnya tentu. Amerika kaya itu bukan karena orangnya pintar-pintar saja, tapi jual apa saja. Orang tahu semua di Nevada, Las Vegas jual perjudian, jual pornografi di Hollywood. Andai kan Indonesia jalan pintas, Bali itu dikayakan Nevada atau Hollywood, Batam dikayakan Hong Kong itu kaya raya. Walai adol sempak kondom, pornografi didol di kafe tetap suka. Lalu ngadol tasbih, adol pornografi laris dia. Artinya apa? Karena DPR Islam itu Indonesia orang nyelesaikan ekonomi lewat jalan pintas. Misalnya rumusnya daripada kita susah-susah Bali dikayakan Hongkong, Batam dikayakan Hollywood. Amerika rasuke piye? Madonna udah didol, CD pornografi napa didol, majalah Playboy resmi legal. Indonesia ora. Iya ilegal, nah contoh di dua akeh terus ilegal. Pokoknya lumayan, diputus ilegal tetap lumayan. Nah contoh prakteknya di dua pirang. Iku baru kayak orang Islam sing DPR.
Tapi hormat temen yo keliru, sing keliru pirang-pirang. Ya biasa wae nyadari fungsi ini, tapi ora hormati biasa wae. Wong ora dihormati nganggo gaji, kok hormati barang. Tapi artinya apa? Lewat ngaji ini kita tahu fungsinya yang kayak Sayyid Husain dan fungsinya yang kayak Sayyid Hasan. Jadi mungkin mau coba ini peng nopo itu mau ini kalau angsal hadis sambil Fathul Bari Sarai Imam Bukhari. Jadi kalau Ramadan itu yang baik 10 akhir itu 20 sampai 30. Tapi kalau Muharram itu yang baik 1 sampai nopo 10. Ini kalau kalian ini bulan suci itu kan 4. Itu Zulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rejab. Terus bulan istimewa tunggal Ramadan. Cuma kalau Muharram itu 1 sampai 10. Kalau Ramadan yang terbaik nomor 20 sampai nomor 3. Karena di tanggal 10 ini Allah menyelamatkan Nabi Musa dari kejaran Fir'aun. Di tanggal 10 ini Allah menyelamatkan Nabi Nuh. Dan di tanggal ini pula Nabi Ibrahim selamat saking kobaran api, saking jika rata-rata ulama punya tradisi meringati tanggal 10 nomor. Lah tanpa disengaja tadi ini adalah pas 10 nomor. Muka-muka alamat nomor di pemberitaan Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau maknanya sekitar ini sampai ngerti maknanya. Ini wiridan saking Bukhari. Subhanallah mil al-mizan. Kelahan mau suci Allah mil al-mizan. Kang jadi kebak-kebake pikir Pak. Jadi kebak-kebake timbangan. Wa muntahal ilmi lan jadi puncak ilmu. Ini teman-teman pikir Pak itu. Nah, ini seperti diketahui, nak ulama, nak wong waras ini gitu. Nanti nak maca subhanallah mil al-mizan. Wa muntahal ilmi. Bahwa kesimpulan kita bahwa Allah terbaik, Allah suci jadi puncak segala ilmu. Ora kok puncak segala ilmu di duwe uripe mapan mboten. Jadi sampai nak maca subhanallah kudu yakin sedang dalam puncak ilmu. Ora kok ngrasa duwe puncak ilmu nak dadi doktor, profesor utawa di duwe akeh. Jadi seorang muslim kudu yakin kalau sedang melafazkan subhanallah berarti dia sedang dalam muntahal ilmi pada pengetahuan tertinggi. Paham ya? Wa muntahal ilmi lan dadi katoke ilmu. Wa mablaghur ridho lan dadi nggon tumekane ridho. Wa zinatal arsilan dadi pepaete aras. Walhamdulillah mil al-mizan kang dadi napa kebak-kebake timbangan. Wa muntahal ilmi lan dadi puncake ilmu. Wa mablaghur ridho lan dadi puncake ridho niku keluhan wawu. Ya tenan buat wawu niku iso ana. Buat tuan betul. Iya harus dulu. Harus dibuat dong? Iya, gue wong alim dong mondok sih. Salah sih dibuat. Orang bodoh ngalim itu nanti film besok. Wajib. Aku jadi wong alim nanti gue gagah. Iya gagah. Wajib natal arsilan jadi pepaiti arat. Wallahu akbar. Utai Allah zat sing agung. Mil al mizan kang ngebaki mizan. Wa muntahal ilmi lan dadi puncake ilmu. Wa mablaghur ridho lan dadi puncake nyampe no ridho. Wa zinatal arsilan dadi pepaete aras. Jadi sampean nak wiridan masih ora akeh lah. Pokoke kudu ainul yaqin nak ketika melafazkan Allahu akbar berarti kita sedang dalam muntahal ilmu tertinggi. Nak kula saged ngoten. Dan semua ulama harus bisa begitu dan semua orang mukmin juga harus bisa begitu. Misalnya, pulau kok ditebir kenal presiden, kenal menteri. Ya bangga, artinya sebagai basaria kita bangga. Tapi aku ngerti. Aku lahir cilik, dia ini ora kenal, dia bisa urip. Aku kenal dia ini lagi rong dino. Saya uripku 40 tahun, iso mangan, iso seneng tanpa dia ini. Yang paling tak butuh detik ini juga Allah Subhanahu wa ta'ala. Misalnya aku lagi seneng sate. Lah aku kok seneng teman-teman lah, aku di raman sate. Begitu terus, sehingga muntahal ilmi ya Allahu akbar. Ya, kadang kita ini tidak sering kena hijab. Urip saiki Gus gak duwe jaringan, gak duwe relasi. Kulo nganti sakniki lho, kulo nak wis kiai, wis ulama, cek sering film sampe ulama-ulama sing gak jelas-jelas. Sudah suwana aku lan nggih Gus, ora ora film politik piye. Urip sakniki ra iso Gus ora kenal pejabat, ora kenal bupati. Kowe nak ra tobat, tak usir. Kowe nak ra tobat tak usir. Sarepku sebagai wong mukmin aku ora iso urip tanpa Allah. Titik. Kok malah mbok warai fasik ku piye? Langsung biru, ulama yang ngomong tetap iba, Pak.
Ya boten Gus, saiki kan zaman modern. Zaman modern, zaman kuno tetep sing paling lakone tetep pangeran. Modern sik kuno tetep sing dadi lakon sinten? Pangeran. Aku coba warai fase. Fase kem dhewe ora apik meneng ngajak-ngajak wong. Lho soal kita butuh uang, misalnya kula butuh bupati, butuh fuad, butuh rohid. Allah sing ngutus kita kudu di hadun minan. Nah, itu pun atas perintahnya. Jadi paling banter butuh bupati, butuh izin, butuh administrasi negara, ya kita butuh atas nama hukum negara. Tapi lu butuh pangeran. Setiap data butuh oksigen. Orang di oksigen memang detik mati, sehingga oksigen pangeran, ra bupati, ra presiden. Nggak apa bupati ya butuh ratan, sehingga ratan bumi ya pengen. Kowe muji bupati itu fase, muji pangeran kok ora fase. Tobat. Gus, matur nuwun jare, matur nuwun buang itu tenan kok matur nuwun. Makanya ini dikatakan kalau lama dulu ya kayak ini, Allahu Akbar muntahal ilmi itu menjadi puncak segala apa? Ilmu. Alhamdulillah ya muntahal ilmi. Subhanallah ya muntahal ilmi. Jadi lewat ngaji ini lewat bulan Muharram ini. Paham tuh ya muntahal? Oh gak keris tuh ya muntahal itu gak keris. Nah, kowe ora ya. Goblok to. Lan dadi pepese Arab. Ora tuh guyon. Guyon iki kowe ilmu kok tenang. Oh, ana takdire. Muntahal ilmi. Muntahal. Langsung anjing. Lamal ja ora ana gon sumingkiri maujud walaman jalan ora ana gon selamat iku maujud minallah sange Allah ilahi kecuali menuju apa. Lha iku ya apike pangeran ngoten. Ora selamat kok cengkeramane Allah kecuali sikap menuju Allah itu sendiri. Jadi misalnya Allah penyiksa kula, nyiksa jenengan. Iku nak mlayu malah kecekel, aduh moro malah ora. Iku apike pangeran. Jadi pangeran nak dilawan itu seneng wong sing moro. Mulane pangeran bae dilawan lah dimaksiatillah tetep ngundang-undang anibu balio ning aku. Napa? Balio ning aku. Sini lamal ja walaman jaminallah illa illah. Nek mlayu malah kecekel lho kan. Oh guyu Subhanallah adada safi wal watar. Mau suci Allah kelawan wilangan ganep lan ganjil. Wa adada kalimatil lahid tamah lan wilangane kalimat Allah sing tamah kuliah. Walhamdulillah adada safi wal watar. Wa adada kalimatil lahid tamah kuliah. Wallahu akbar adada safi wal watar. Wa adada kalimatil lahid tamah kuliah. As'aluka nyuwun ingsun ka menjenengan assalamata bi rahmatika ing selamat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.